Aku masih ingat jelas hari itu. Tanganku sedang sibuk menyapu ruang tamu rumah mewah tempatku bekerja sebagai pembantu. Sudah hampir 6 bulan aku bekerja di sana setelah hidupku hancur karena perceraian. Aku yang dulu punya rumah, keluarga, dan suami yang kucintai. Kini hanya seorang janda yang dianggap tidak punya apa-apa. Setiap hari aku menerima hinaan. Bukan hanya dari mantan mertua yang mengusirku, tapi juga dari orang-orang yang memandang rendah pekerjaanku. Namun aku memilih diam. Aku hanya ingin bertahan hidup. Sampai suatu sore semuanya berubah. Saat itu majikanku yang terkenal dingin tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya menatap leherku. Tepat pada kalung kecil peninggalan almarhum ayahku yang selalu kupakai sejak kecil. Wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar. Lalu tanpa diduga, dia menangis. Tangisan yang membuat seluruh penghuni rumah terkejut. Astaga! Dari mana kamu mendapatkan kalung itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku bingung. Karena bagiku itu hanya kalung tua peninggalan ayah. Namun beberapa menit kemudian, rahasia besar yang selama puluhan tahun disembunyikan mulai terbongkar. Rahasia yang membuat hidupku berubah. Rahasia yang membuat orang-orang yang pernah menghina dan mengusirku akhirnya memohon ampun. Dan semua itu berawal dari kalung kecil yang selama ini selalu menempel di leherku. Halo sahabat air mata menantu, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Diusir dari rumah yang kubangun sendiri. Namaku Wulan. Usiaku 38 tahun. Dan malam itu adalah malam yang tidak akan pernah bisa kulupakan selama hidupku. Malam ketika semua yang selama ini kupertahankan runtuh dalam hitungan jam. Malam ketika aku sadar bahwa kesabaran tidak selalu dihargai. Dan malam ketika aku harus meninggalkan rumah yang selama 11 tahun kuanggap sebagai rumahku sendiri. Hujan turun deras sejak sore. Angin dingin menusuk sampai ke tulang. Aku berdiri di ruang tamu sambil memegang map berisi surat cerai yang baru beberapa jam lalu kutandatangani. Tanganku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena hatiku benar-benar hancur. Di depanku berdiri Butini, mantan mertuaku. Wanita yang selama bertahun-tahun selalu menganggapku tidak pantas menjadi istri anaknya. Sejak awal pernikahan, beliau memang tidak pernah menyukaiku. Menurutnya aku terlalu sederhana, terlalu miskin, dan tidak membawa keuntungan apapun bagi keluarganya. Namun selama ini aku tetap berusaha menghormatinya. Aku selalu diam setiap kali dihina. Aku selalu mengalah setiap kali disalahkan. Karena aku berpikir suatu hari nanti beliau akan menerimaku. Ternyata aku salah. Sangat salah. Wulan. Suara Butini memecah kesunyian. Aku sudah bilang dari dulu. Kamu memang tidak pantas untuk Dimas. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang. Namun aku tidak menjawab. Karena apapun yang kukatakan tidak akan mengubah apa-apa. Kalau bukan karena kamu mandul, rumah tangga ini tidak akan berakhir seperti sekarang. Lanjutnya, kalimat itu menghantam dadaku seperti pisau. Karena itulah luka yang selama ini paling berusaha kusembunyikan. Selama 11 tahun menikah, aku memang belum memiliki anak. Dan Butini selalu menjadikan itu senjata untuk menyakitiku. Padahal dokter sudah menjelaskan bahwa masalah itu bukan sepenuhnya berasal dariku. Namun beliau tidak pernah peduli. Yang salah selalu aku. Yang gagal selalu aku. Yang harus menanggung semua hinaan juga aku. Aku menoleh ke arah Dimas. Pria yang selama ini menjadi suamiku. Pria yang dulu mengejarku mati-matian. Pria yang pernah berjanji akan berada di sampingku apapun yang terjadi. Namun malam itu, dia hanya berdiri diam. Tatapannya kosong. Seolah aku bukan siapa-siapa lagi. Dimas. Suaraku bergetar. Kamu benar-benar mau seperti ini? Dia menunduk. Beberapa detik kemudian dia menjawab. Kita sudah bicarakan ini sebelumnya. Jawaban itu membuat hatiku semakin hancur. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada usaha mempertahankan apapun. Seolah 11 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti. Aku tertawa kecil.
Tertawa yang terasa lebih menyakitkan daripada tangisan. 11 tahun, Mas. Kataku lirih. 11 tahun aku menemanimu. Aku bekerja saat usahamu bangkrut. Aku menjual perhiasanku supaya kita bisa makan. Aku membantu membayar cicilan rumah ini. Tapi sekarang kamu membiarkan aku pergi begitu saja. Dimas memejamkan mata. Namun dia tetap diam. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata kasar. Saat itulah Butini kembali bicara. Kamu jangan merasa berjasa. Katanya sinis. Rumah ini milik keluarga kami. Kamu cuma numpang. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Karena aku tahu itu tidak benar. Aku ikut mencicil rumah ini. Aku ikut membangun rumah ini. Bahkan sebagian tabunganku habis untuk renovasi beberapa tahun lalu. Namun sekarang semua pengorbananku dianggap tidak pernah ada. Aku mengusap air mata. Lalu berjalan menuju kamar. Aku tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Tidak ada gunanya. Aku mulai memasukkan pakaian ke dalam tas. Beberapa lembar baju. Dokumen pribadi. Dan sebuah kotak kecil berisi kalung peninggalan ayahku. Kalung sederhana berbentuk bunga melati. Kalung yang selalu kupakai sejak ayah meninggal. Satu-satunya peninggalan berharga yang masih kumiliki. Aku menggenggam kalung itu erat. Lalu menangis. Karena saat itu aku benar-benar merasa kehilangan segalanya. Kehilangan suami. Kehilangan rumah. Kehilangan keluarga. Dan kehilangan masa depan yang selama ini kuimpikan. Tak lama kemudian Butini masuk ke kamar. Sudah selesai? Tanyanya dingin. Aku mengangguk pelan. Beliau langsung menunjuk pintu. Kalau sudah, keluar. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Tidak ada empati. Seolah aku hanyalah orang asing yang sedang diusir dari rumah kontrakan. Aku menarik koper perlahan. Saat melewati ruang tamu, aku kembali melihat Dimas. Pria itu masih berdiri di tempat yang sama. Aku berharap dia akan menghentikanku. Aku berharap dia akan berkata jangan pergi. Aku berharap dia akan membelaku sekali saja. Namun harapan itu tidak pernah datang. Dia hanya diam. Dan membiarkan aku pergi. Hujan semakin deras ketika aku membuka pintu. Air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahku. Aku melangkah keluar. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Lalu berhenti. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah yang selama ini kuanggap rumahku kini terasa asing. Lampu ruang tamu masih menyala. Siluet Butini terlihat jelas dari balik jendela. Sementara Dimas tetap berdiri tanpa bergerak. Saat itulah aku sadar. Aku tidak sedang kehilangan orang yang mencintaiku. Karena orang yang benar-benar mencintaiku tidak akan membiarkan aku pergi seperti ini. Aku menarik napas panjang. Lalu melangkah menjauh. Tanpa aku sadari, malam ketika aku diusir dari rumah itu bukanlah akhir hidupku. Melainkan awal dari sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang berhubungan dengan kalung kecil peninggalan ayahku. Rahasia yang akan membuat orang-orang yang menghinaku suatu hari nanti menangis dan memohon ampun. Namun saat itu, aku belum mengetahui apapun. Aku hanya seorang janda yang berjalan sendirian di tengah hujan deras. Tanpa tujuan, tanpa harapan, dan tanpa tahu kemana harus pergi. Menjadi janda, menjadi orang yang tak diinginkan. Malam itu aku berjalan tanpa tujuan. Hujan masih turun deras. Tas pakaian berada di tangan kiriku. Sementara tangan kananku memeluk erat kotak kecil berisi kalung peninggalan ayah. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Orang tuaku sudah lama meninggal. Aku tidak memiliki saudara dekat. Dan selama 11 tahun menikah, hampir seluruh hidupku hanya berputar di sekitar Dimas dan keluarganya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Air mataku terus mengalir sepanjang jalan. Namun tidak ada seorang pun yang peduli. Orang-orang hanya lewat begitu saja. Sebagian bahkan memandangku dengan heran. Mungkin mereka melihat seorang wanita hampir 40 tahun berjalan di tengah hujan sambil membawa koper. Mungkin mereka mengira aku sedang mengalami masalah. Dan mereka tidak salah. Aku memang baru saja kehilangan seluruh hidupku. Malam itu aku akhirnya menginap di sebuah losmen kecil dekat terminal. Kamar itu sempit. Temboknya sudah mengelupas. Kasurnya tipis. Namun saat itu aku tidak punya pilihan. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi langit-langit kamar. Pikiranku kosong. Tubuhku lelah. Hatiku hancur. Aku masih tidak percaya semuanya berakhir seperti ini. 11 tahun pernikahan.
11 tahun pengorbanan. 11 tahun kesabaran. Dan akhirnya aku pergi tanpa membawa apa-apa. Bahkan rumah yang ikut kubangun pun bukan lagi milikku. Saat itulah ponselku berbunyi. Aku langsung melihat layar. Nama yang muncul membuat dadaku sesak. Dimas. Untuk beberapa detik aku hanya menatap layar. Ada harapan kecil di dalam hati. Mungkin dia menyesal. Mungkin dia ingin meminta maaf. Mungkin dia ingin menjemputku. Dengan tangan gemetar aku mengangkat telepon. "Halo?" kataku pelan. Namun kata-kata pertama yang keluar dari mulut Dimas membuat harapanku hancur. "Wulan." "Iya?" "Kunci lemari kamar masih kamu bawa?" Aku langsung terdiam. Jadi itu alasannya menelepon. Bukan karena khawatir. Bukan karena menyesal. Bukan karena masih peduli. Hanya karena kunci lemari. Air mataku kembali jatuh. "Iya?" jawabku lirih. "Besok kirim saja," katanya. Lalu telepon terputus. Begitu saja. 11 tahun pernikahan berakhir dengan pembicaraan tentang kunci lemari. Aku tertawa pahit. Tangisku pecah malam itu. Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar mengerti. Aku sudah tidak berarti apa-apa bagi mereka. Keesokan paginya aku mulai mencari pekerjaan. Tabunganku hampir habis. Uang yang tersisa hanya cukup untuk beberapa minggu. Aku harus segera bekerja. Apapun pekerjaannya. Aku berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Membawa map berisi dokumen dan ijazah sederhana yang kumiliki. Namun hasilnya selalu sama. "Maaf Bu, posisi sudah penuh. Usianya terlalu tinggi. Kami mencari yang lebih muda." Kalimat-kalimat itu terus berulang. Setiap penolakan terasa seperti tamparan baru. Aku mulai sadar. Menjadi wanita hampir 40 tahun tanpa suami ternyata tidak mudah. Banyak orang langsung memandang rendah. Banyak orang langsung meremehkan. Seolah hidupku sudah selesai. Sore harinya aku duduk di halte. Tubuhku lelah. Kakiku pegal. Perutku lapar. Dan hatiku semakin putus asa. Saat itulah seorang ibu tua duduk di sampingku. Beliau memperhatikan wajahku yang sembab. "Kamu habis menangis ya, Nak?" tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis. "Lumayan, Bu." Beliau tertawa kecil. Kehidupan memang kadang kejam. Aku hanya mengangguk. Karena aku terlalu lelah untuk bercerita. Namun beberapa menit kemudian beliau memberikan secari kertas. "Ada lowongan pembantu rumah tangga," katanya. Aku langsung menatap kertas itu. Sebuah alamat rumah mewah di kawasan elit kota. Mereka mencari pembantu yang bisa tinggal di rumah. Gajinya cukup besar. Jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Namun harga diriku langsung terasa tertusuk. Pembantu rumah tangga. Dulu aku pernah bekerja sebagai administrasi toko. Aku pernah membantu mengelola usaha suamiku. Aku tidak pernah membayangkan akan bekerja sebagai pembantu. Sejenak aku ragu. Sangat ragu. Namun perut yang lapar dan uang yang hampir habis membuatku tidak punya banyak pilihan. Aku harus bertahan hidup. Keesokan paginya aku mendatangi alamat tersebut. Begitu sampai, aku langsung terkejut. Rumah itu sangat besar. Pagar tinggi. Halaman luas. Mobil-mobil mahal terparkir rapi. Aku bahkan sempat berpikir salah alamat. Namun tidak. Alamatnya benar. Aku berdiri di depan gerbang sambil menggenggam surat lamaran. Jantungku berdebar kencang. Karena aku tahu, jika diterima di sini, hidupku akan berubah. Entah menjadi lebih baik. Atau justru lebih buruk. Saat itulah gerbang perlahan terbuka. Dan seorang wanita elegan berusia sekitar 50 tahun keluar dari dalam rumah. Tatapannya tajam. Wibawanya kuat. Dan tanpa aku sadari, wanita itulah yang suatu hari akan menangis histeris saat melihat kalung peninggalan ayahku. Namun saat itu, beliau hanya menatapku dari atas sampai bawah. Lalu mengucapkan satu kalimat yang membuatku gugup. "Kamu yang melamar jadi pembantu?" Pembantu baru yang langsung direndahkan. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar sangat kencang. Wanita elegan yang berdiri di hadapanku menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya tajam. Membuatku gugup. "Kamu yang melamar jadi pembantu?" tanyanya lagi. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu." Beliau tidak langsung menjawab. Matanya masih memperhatikanku. Seolah sedang menilai apakah aku layak bekerja di rumah itu atau tidak. "Ayo masuk," katanya singkat. Aku mengikuti beliau masuk ke dalam rumah. Begitu melewati pintu utama,
Aku langsung terkejut. Rumah itu jauh lebih mewah daripada yang terlihat dari luar. Lantainya mengkilap. Lampu gantung besar menghiasi ruang tengah. Perabotannya terlihat mahal. Bahkan satu vas bunga di sudut ruangan mungkin lebih mahal daripada seluruh isi kamar losmen tempatku menginap. Aku langsung merasa kecil. Sangat kecil. Namamu siapa? Tanya wanita itu. Wulan, Bu. Usia? 38 tahun. Beliau mengangguk. Latar belakang? Aku sempat ragu. Namun akhirnya menjawab jujur. Saya baru bercerai. Untuk pertama kalinya ekspresi wanita itu berubah. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi seperti terkejut. Baru bercerai? Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau kembali diam. Lalu berkata, kalau begitu hidupmu pasti tidak mudah. Air mataku hampir jatuh. Karena sejak perceraian terjadi, hampir tidak ada orang yang berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Namun sebelum aku sempat menjawab, suara seseorang terdengar dari tangga. Mama. Aku menoleh. Seorang pria muda turun dari lantai atas. Tubuhnya tinggi, pakaiannya rapi, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia terbiasa hidup nyaman. Pria itu langsung melihatku, lalu mengernyit. Siapa dia? Wanita itu menjawab. Calon pembantu baru. Pria itu langsung tertawa kecil. Tawa yang membuatku tidak nyaman. Yang ini? Aku langsung menunduk. Karena aku tahu nada seperti itu. Nada meremehkan. Ada masalah? Tanya wanita itu. Pria tersebut mengangkat bahu. Tidak. Hanya saja dia terlihat terlalu tua untuk pekerjaan ini. Dadaku langsung terasa sesak. Aku baru beberapa menit berada di rumah itu. Dan penghinaan pertama sudah datang. Namun aku memilih diam. Karena aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Wanita itu menatap anaknya dengan tajam. Riko. Pria itu langsung diam. Namun tatapan meremehkannya masih terasa. Aku cuma jujur. Katanya santai. Lalu dia pergi meninggalkan ruangan. Aku menarik napas panjang. Dan kembali menunduk. Maaf. Kata wanita itu. Aku langsung terkejut. Bu. Anakku kadang bicara tanpa berpikir. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Padahal sebenarnya aku sakit hati. Sangat sakit hati. Karena sejak menjadi janda, orang-orang seolah melihatku berbeda. Seolah aku tidak lagi berharga. Seolah hidupku sudah gagal. Wawancara berlangsung hampir 1 jam. Dan akhirnya wanita itu berkata, kalau kamu mau, kamu bisa mulai besok. Mataku langsung membesar. Benarkah, Bu? Beliau mengangguk. Gajinya sesuai yang tertulis di iklan. Aku hampir menangis. Karena akhirnya ada harapan. Harapan untuk memulai hidup baru. Malam itu aku kembali ke losmen dengan hati sedikit lebih tenang. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena saat sedang membereskan barang-barangku, ponselku kembali berdering. Nama yang muncul membuat dadaku langsung sesak. Butini, mantan mertuaku. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya ku jawab. Halo, Bu. Dan ucapan pertama yang keluar dari mulutnya langsung membuat mataku panas. Wulan. Iya. Kapan kamu ambil sisa barangmu? Aku mengernyit. Barang apa, Bu? Butini langsung tertawa sinis. Jangan pura-pura lupa. Aku tidak mau rumah ini penuh barang bekasmu. Dadaku langsung terasa nyeri. Barang bekas. Begitulah beliau menyebut semua kenanganku. Semua pakaianku. Semua barang yang kukumpulkan selama 11 tahun. Aku menggigit bibir. Berusaha menahan tangis. Saya ambil nanti. Namun Butini belum selesai. Dan kalimat berikutnya membuat darahku mendidih. Sekalian ambil harga dirimu yang tertinggal. Kalau memang masih punya. Telepon langsung ditutup. Aku membeku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Karena sampai detik ini, beliau masih berusaha menyakitiku. Masih berusaha merendahkanku. Namun aku tidak tahu, beberapa bulan lagi keadaan akan berbalik. Sangat berbalik. Dan orang yang paling keras menghina diriku, akan menjadi salah satu orang yang paling menyesal. Sementara itu, di rumah mewah tempat aku akan bekerja, seseorang sedang melihat sebuah foto lama yang tersimpan rapat selama puluhan tahun. Dan tanpa disadari, foto itu memiliki hubungan dengan kalung yang selalu kupakai di leherku. Hinaan yang tak pernah berhenti. Pagi itu aku resmi mulai bekerja di rumah Bu Ratna.
Aku bangun sebelum subuh. Merapikan tempat tidur kecil yang berada di belakang dapur. Lalu mulai membersihkan rumah sesuai daftar pekerjaan yang diberikan. Rumah itu sangat besar. Bahkan membersihkan satu lantai saja membutuhkan waktu berjam-jam. Namun aku tidak mengeluh. Aku bersyukur. Setidaknya aku masih memiliki pekerjaan. Setidaknya aku masih bisa makan. Dan setidaknya aku tidak tidur di jalanan. Meski begitu, hari pertamaku tidak berjalan semudah yang kubayangkan. Saat sedang mengepel ruang keluarga, Riko turun dari lantai atas. Ia mengenakan pakaian olahraga mahal, sambil memegang ponsel. Sambil sesekali menatapku. Aku mencoba fokus bekerja. Namun tiba-tiba suaranya terdengar. Pembantu baru. Aku langsung berhenti mengepel. Iya mas. Riko mengangkat sebelah alis. Kamu pernah kerja di rumah orang kaya sebelumnya? Aku menggeleng. Belum. Dia tertawa kecil. Pantas. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Pantas apa, mas? Riko menatap lantai yang baru saja kupel. Gerakanmu kelihatan kaku. Aku harap kamu tidak merusak barang-barang di rumah ini. Aku menunduk. Karena aku tahu. Itu bukan nasihat. Itu sindiran. Dan aku kembali memilih diam. Karena aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Namun sejak saat itu, aku mulai sadar bahwa hidup sebagai pembantu tidak akan mudah. Siang harinya aku sedang menyetrika pakaian ketika ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuat jantungku berdebar. Dimas. Sudah hampir seminggu kami tidak berbicara. Aku sempat berpikir untuk tidak mengangkatnya. Namun akhirnya ku jawab. Halo? Beberapa detik hening. Lalu suara Dimas terdengar. Wulan. Iya? Kamu kerja di mana sekarang? Aku langsung mengernyit. Karena selama ini dia tidak pernah peduli. Kenapa tiba-tiba bertanya? Ada apa? Dimas terdengar ragu. Aku cuma tanya. Aku tersenyum pahit. Karena aku tahu. Biasanya pertanyaan sederhana seperti itu menyimpan sesuatu. Aku kerja. Kerja apa? Aku terdiam beberapa saat. Lalu menjawab jujur. Jadi pembantu rumah tangga. Di seberang sana langsung sunyi. Sangat sunyi. Kemudian terdengar suara tawa. Bukan tawa Dimas. Tapi suara wanita lain. Suara yang tidak kukenal. Dadaku langsung sesak. Karena aku bisa menebak siapa pemilik suara itu. Maya? Tanyaku pelan. Dimas langsung gugup. Wulan? Namun semuanya sudah jelas. Wanita itu ada di dekatnya. Wanita yang kabarnya mulai dekat dengannya sebelum perceraian selesai. Air mataku mulai menggenang. Karena ternyata aku benar. Dia tidak sendirian. Dan mungkin sudah lama tidak sendirian. Aku sedang sibuk. Kataku. Lalu menutup telepon. Tanganku gemetar. Bukan karena cemburu. Tapi karena merasa begitu mudah digantikan. 11 tahun bersama. Dan kini dia tertawa bersama wanita lain seolah aku tidak pernah ada. Malam harinya aku duduk sendirian di kamar kecil belakang dapur. Aku membuka kotak peninggalan ayah. Lalu mengambil kalung yang selalu kupakai. Kalung berbentuk bunga melati kecil berwarna emas. Kalung itu sederhana. Tidak terlihat mahal. Namun ayah selalu berpesan agar aku menjaganya baik-baik. Dalam keadaan apapun. Itulah pesan terakhir beliau sebelum meninggal. Aku mengusap kalung itu perlahan. Lalu tersenyum sedih. Kalau ayah masih ada? Gumamku. Mungkin hidupku tidak akan seperti ini. Air mataku kembali jatuh. Saat itulah seseorang mengetuk pintu kamar. Tok, tok, tok. Aku segera menghapus air mata. Loh Bu? Ternyata Bu Ratna berdiri di depan pintu. Beliau terlihat memperhatikanku. Wulan. Iya Bu. Kamu menangis. Aku langsung menggeleng. Tidak Bu. Namun beliau sepertinya tidak percaya. Beberapa detik kemudian matanya tertuju pada leherku. Tepat pada kalung peninggalan ayah yang sedang kupakai. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi Bu Ratna berubah. Sangat berubah. Matanya membesar. Wajahnya mendadak pucat. Seolah baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Aku langsung bingung. Bu? Namun beliau tidak menjawab. Tatapannya masih tertuju pada kalung itu. Dan bibirnya mulai bergetar. Seakan beliau mengenali kalung tersebut. Seakan kalung itu menyimpan sebuah rahasia yang selama ini terkubur puluhan tahun. Kalung itu membuat majikanku gemetar. Aku membeku. Begitu juga Bu Ratna.
Kami saling menatap dalam diam. Namun sebenarnya bukan aku yang sedang beliau lihat, melainkan kalung kecil berbentuk bunga melati yang tergantung di leherku. Kalung peninggalan ayah. Kalung yang sudah kupakai sejak remaja. Kalung yang selama ini kuanggap hanya kenang-kenangan biasa. Bu, kataku pelan. Namun Bu Ratna tidak menjawab. Tatapannya masih melekat pada kalung itu. Tangannya mulai gemetar. Wajahnya yang biasanya tenang mendadak pucat. Aku bahkan sempat khawatir beliau sakit. Bu Ratna? Beliau akhirnya tersadar. Lalu perlahan menunjuk ke arah leherku. Kalung itu? Suaranya bergetar. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku mengernyit. Karena pertanyaan itu terdengar aneh. Ini peninggalan ayah saya, Bu. Begitu mendengar jawabanku, mata Bu Ratna langsung membesar. Seolah ada sesuatu yang sangat penting dalam kalimat itu. Ayahmu? Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau menelan ludah. Lalu mendekat beberapa langkah. Boleh saya lihat? Aku langsung melepas kalung tersebut. Lalu menyerahkannya kepada beliau. Tangannya gemetar saat menerima kalung itu. Dan saat jari-jarinya menyentuh liontin kecil berbentuk bunga melati, air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Aku langsung terkejut. Karena aku tidak pernah melihat Bu Ratna seperti ini. Selama beberapa minggu bekerja di rumah itu, beliau selalu terlihat tegas, tenang, dan berwibawa. Namun malam itu, beliau seperti orang yang berbeda. Matanya terus menatap kalung tersebut. Lalu perlahan air mata jatuh di pipinya. Bu, aku benar-benar bingung. Apakah ibu baik-baik saja? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beliau justru menggenggam kalung itu erat. Sangat erat. Seolah takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Wulan? Iya, Bu. Siapa nama ayahmu? Jantungku mulai berdebar. Karena pertanyaan itu semakin aneh. Namun aku tetap menjawab. Namanya Pak Sastro. Tubuh Bu Ratna langsung menegang. Aku bisa melihat jelas perubahan di wajahnya. Dan beberapa detik kemudian, beliau mulai menangis. Benar-benar menangis. Tangisan yang tidak bisa ditahan. Aku langsung panik. Bu Ratna? Namun beliau justru duduk perlahan di kursi dekat pintu. Tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sama sekali tidak mengerti. Saat itulah suara langkah kaki terdengar dari lorong. Riko datang menghampiri. Begitu melihat ibunya menangis, wajahnya langsung berubah. Mama? Ada apa? Dia menatapku tajam. Sangat tajam. Seolah aku penyebab semua itu. Kamu ngapain sama Mama? Aku langsung menggeleng. Saya tidak melakukan apa-apa, Mas. Namun Riko tetap marah. Kamu bilang apa ke Mama? Dadaku langsung sesak. Karena sekali lagi aku dituduh tanpa alasan. Riko. Suara Bu Ratna akhirnya terdengar. Ibu tidak apa-apa. Tapi Ma? Ibu bilang tidak apa-apa. Riko akhirnya diam. Namun tatapannya kepadaku masih penuh kecurigaan. Setelah beberapa saat, Bu Ratna berdiri. Beliau menghapus air mata. Lalu menyerahkan kembali kalung itu kepadaku. Wulan. Iya, Bu. Besok pagi ikut saya. Aku mengernyit. Kemana, Bu? Namun beliau tidak menjawab. Beliau hanya berkata, ada seseorang yang harus bertemu denganmu. Jantungku langsung berdebar. Karena aku sama sekali tidak mengerti maksudnya. Namun dari wajah Bu Ratna, aku tahu ini bukan hal biasa. Sama sekali bukan hal biasa. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang terjadi. Kenapa Bu Ratna menangis saat melihat kalung itu? Kenapa beliau bertanya tentang ayahku? Dan siapa orang yang harus menemuiku besok? Pertanyaan demi pertanyaan terus memenuhi kepalaku. Sementara di sisi lain kota, ada seseorang yang sedang membuka album foto tua. Seorang pria lanjut usia. Dan saat melihat foto seorang anak perempuan kecil yang memakai kalung bunga melati, tangannya langsung gemetar. Karena setelah puluhan tahun mencari, mungkin akhirnya dia menemukan orang yang selama ini hilang. Orang yang selama ini mencariku. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku terus memandangi langit-langit kamar kecil di belakang dapur. Sementara pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Tentang Bu Ratna. Tentang tangisannya. Tentang kalung peninggalan ayah. Dan tentang seseorang yang katanya harus menemuiku besok. Berkali-kali aku memegang liontin kecil berbentuk bunga melati itu. Membukanya.
menutupnya lagi, membukanya lagi. Namun tidak ada yang aneh. Tidak ada yang istimewa. Hanya kalung tua yang sudah menemaniku hampir seumur hidup. Ayah? Gumamku pelan. Kalau memang ada rahasia di balik kalung ini, kenapa ayah tidak pernah cerita? Air mataku kembali menggenang. Karena sejak perceraian, aku semakin sering merindukan ayah. Beliau satu-satunya orang yang selalu membuatku merasa berharga. Dan sekarang, saat hidupku berantakan, beliau sudah tidak ada. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku membersihkan rumah seperti biasa. Namun suasana terasa berbeda. Karena sejak kejadian semalam, Bu Ratna terlihat sangat sering memperhatikanku. Beberapa kali aku memergoki beliau menatapku diam-diam. Seolah sedang memastikan sesuatu. Dan itu membuatku semakin bingung. Sekitar pukul 9 pagi, Bu Ratna memanggilku. Wulan. Iya Bu. Siap? Aku mengangguk meski sebenarnya tidak tahu harus siap untuk apa. Beliau lalu mengajakku masuk ke mobil. Selama perjalanan tidak banyak percakapan. Bu Ratna lebih banyak diam. Sesekali beliau menatapku. Lalu kembali menatap jalan. Dan semakin lama, aku semakin gugup. Karena aku tidak tahu kemana kami pergi. Hampir 1 jam kemudian mobil berhenti di depan sebuah rumah tua yang sangat besar. Rumah itu terlihat seperti bangunan lama yang sudah berdiri puluhan tahun. Halamannya luas, pepohonannya rindang, dan suasananya sangat tenang. Begitu turun dari mobil, jantungku langsung berdebar. Entah kenapa, aku merasa tempat ini tidak asing. Padahal aku yakin belum pernah datang ke sana. Ayo masuk, kata Bu Ratna. Aku mengikuti beliau. Begitu pintu rumah dibuka, aku langsung melihat seorang pria tua duduk di ruang tamu. Usianya sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah memutih. Namun sorot matanya masih tajam. Dan saat melihatku, pria itu langsung berdiri. Tangannya gemetar. Matanya membesar. Seolah baru saja melihat sesuatu yang selama ini dicari. Wulan? Gumamnya lirih. Aku langsung membeku. Karena aku tidak mengenalnya. Namun pria itu terlihat mengenalku. Sangat mengenalku. Beliau melangkah perlahan mendekat. Lalu menatap wajahku lekat-lekat. Semakin lama. Dan tiba-tiba, air mata mengalir dari matanya. Aku langsung terkejut. Karena ini kedua kalinya seseorang menangis setelah melihatku dan kalung itu. Ya Allah, katanya sambil menangis. Dia benar-benar mirip. Dadaku mulai berdebar keras. Mirip siapa, Pak? Pria itu tidak langsung menjawab. Beliau justru menatap kalung di leherku. Lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya semakin pecah. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bu Ratna berdiri di sampingku. Beliau juga terlihat menahan air mata. Beberapa menit kemudian pria itu akhirnya duduk kembali. Lalu berkata dengan suara bergetar. Namaku Harjo. Aku mengangguk pelan. Pak Harjo. Beliau menatapku. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Ayahmu adalah sahabat terbaikku. Aku langsung kehilangan kata-kata. Apa? Sahabat ayah? Tapi, aku mengernyit. Kenapa saya tidak pernah mendengar nama Bapak? Pak Harjo tersenyum sedih. Karena ayahmu sengaja menyembunyikan banyak hal. Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Karena lagi-lagi ada rahasia. Dan aku mulai lelah mendengar bahwa ayah menyembunyikan sesuatu. Rahasia apa? Tanyaku. Pak Harjo menatap kalung di leherku. Lalu berkata pelan. Kalung itu bukan sekadar kalung biasa. Tubuhku langsung menegang. Karena itulah kalimat yang paling kutakutkan sekaligus paling ingin kudengar. Maksud Bapak? Pak Harjo mengambil napas panjang. Lalu mengeluarkan sebuah foto tua dari dalam laci meja. Foto yang warnanya sudah mulai pudar. Dan saat aku melihat foto itu, tanganku langsung gemetar. Karena di foto tersebut ada ayahku. Masih muda. Sedang berdiri bersama seorang wanita yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dan yang membuatku semakin terkejut. Wanita itu memakai kalung yang sama persis denganku. Kalung bunga melati. Ayah saya? Gumamku. Pak Harjo mengangguk. Namun kalimat berikutnya membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Wulan? Iya Pak. Wanita dalam foto itu adalah ibumu yang sebenarnya. Wanita dalam foto itu adalah ibuku yang sebenarnya. Aku membeku. Tanganku langsung gemetar hebat.
Mataku terpaku pada foto tua yang berada di tanganku. Sementara suara Pak Harjo masih terngiang jelas di telingaku. Wanita dalam foto itu adalah ibumu yang sebenarnya. Aku bahkan tidak bisa bernapas dengan normal. Apa? Gumamku lirih. Pak Harjo menundukkan kepala. Sementara Bu Ratna berdiri di sampingku dengan mata berkaca-kaca. Ayahmu tidak pernah menceritakannya? Tanya Pak Harjo pelan. Aku menggeleng. Tidak pernah. Suaraku bergetar. Karena selama 38 tahun hidupku, aku selalu percaya bahwa wanita yang meninggal saat aku kecil adalah ibuku. Meskipun aku hampir tidak memiliki kenangan tentangnya. Aku percaya begitu saja. Dan sekarang, seseorang mengatakan bahwa wanita dalam foto itu adalah ibu kandungku yang sebenarnya. Aku tidak mengerti. Kataku sambil menangis. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Harjo menarik napas panjang. Lalu duduk lebih dekat ke arahku. Wulan. Iya Pak. Ayahmu adalah orang yang sangat baik. Aku langsung mengangguk. Karena itu memang benar. Ayahmu pernah mencintai seorang wanita. Beliau menunjuk foto itu. Namanya Laras. Aku menatap foto tersebut. Wanita itu tersenyum sangat lembut. Dan untuk alasan yang tidak bisa kujelaskan, aku merasa sangat dekat dengannya. Sangat dekat. Dia ibuku? Pak Harjo mengangguk perlahan. Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku melihat wajah ibu kandungku. Wajah yang selama ini bahkan tidak pernah kukenal. Ayah dan Laras saling mencintai. Lanjut Pak Harjo. Namun keluarga Laras menolak hubungan mereka. Dadaku mulai terasa sesak. Karena aku bisa merasakan kesedihan dalam cerita itu. Mereka berasal dari keluarga terpandang. Sedangkan ayahmu saat itu hanya pria sederhana. Aku menunduk. Membayangkan bagaimana beratnya perjuangan mereka. Lalu mereka menikah diam-diam. Jantungku langsung berdebar. Dan beberapa tahun kemudian, kamu lahir. Air mataku semakin deras. Karena akhirnya aku mulai memahami semuanya. Namun beberapa detik kemudian, Pak Harjo terdiam. Wajahnya berubah sedih. Sangat sedih. Dan saat itulah aku tahu. Akan ada sesuatu yang buruk. Lalu apa yang terjadi? Tanyaku. Pak Harjo memejamkan mata. Terjadi kecelakaan. Tanganku langsung mengepal. Karena aku sudah bisa menebaknya. Laras meninggal. Tangisku pecah. Meskipun aku tidak pernah mengenalnya. Tetapi mengetahui ibuku meninggal saat aku masih kecil tetap terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ayahmu hancur. Lanjut Pak Harjo. Benar-benar hancur. Air mata kembali mengalir di pipiku. Karena aku bisa membayangkan ayah. Sendirian. Membesarkan anak kecil setelah kehilangan wanita yang dicintainya. Namun ternyata cerita itu belum selesai. Karena Pak Harjo kembali berkata, masalahnya bukan itu. Aku langsung mengangkat kepala. Bukan? Beliau menggeleng. Laras berasal dari keluarga yang sangat kaya. Jantungku mulai berdebar lagi. Karena semakin lama cerita ini semakin aneh. Setelah Laras meninggal, keluarganya mencari kamu. Aku langsung membeku. Mencari saya? Pak Harjo mengangguk. Selama bertahun-tahun. Ayahmu menyembunyikanmu. Tanganku mulai dingin. Karena aku tidak mengerti. Kenapa harus disembunyikan? Kenapa? Pak Harjo terdiam cukup lama. Lalu menjawab. Karena ada perebutan warisan. Seluruh tubuhku langsung tegang. Warisan? Apa hubungannya denganku? Dan saat itulah Bu Ratna yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Suaranya bergetar. Karena ternyata beliau juga menyimpan rahasia besar. Wulan? Aku menoleh. Iya Bu. Air mata mengalir di wajah Bu Ratna. Lalu beliau menggenggam tanganku erat. Sangat erat. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh dunia seakan berhenti berputar. Aku mengenal ibumu. Jantungku berdetak keras. Karena aku sama sekali tidak menyangka. Bahkan, tangis Bu Ratna pecah. Aku adalah kakaknya. Aku langsung kehilangan napas. Apa? Kakaknya? Mataku membesar. Tubuhku membeku. Karena itu berarti, wanita yang selama ini menjadi majikanku. Wanita yang mempekerjakanku sebagai pembantu. Wanita yang setiap hari kulayani di rumah besar itu. Adalah bibiku sendiri. Majikanku ternyata bibiku sendiri. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku.
Pikiranku kosong. Sementara kalimat yang baru saja diucapkan Bu Ratna terus berulang di kepalaku. Aku adalah kakaknya. Aku adalah kakak ibumu. Aku menatap wajah beliau. Lalu menatap foto wanita bernama Laras yang masih berada di tanganku. Lalu kembali menatap Bu Ratna. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu. Mata mereka mirip. Senyum mereka mirip. Bahkan bentuk wajahnya juga mirip. Air mataku langsung mengalir deras. Jadi, suaraku bergetar. Selama ini, ibu adalah bibi saya? Bu Ratna langsung menangis. Beliau mengangguk berkali-kali. Iya. Iya, Wulan. Tangisnya semakin pecah. Aku bibimu. Aku keluarga kandungmu. Aku langsung terduduk. Karena semua ini terlalu besar. Terlalu mengejutkan. Selama ini aku merasa tidak punya siapa-siapa. Tidak punya keluarga. Tidak punya tempat pulang. Tidak punya orang yang benar-benar peduli. Namun sekarang, tiba-tiba aku mengetahui bahwa aku masih memiliki keluarga. Dan orang itu berada tepat di depanku selama berbulan-bulan. Orang yang setiap hari kutemui. Orang yang selama ini menjadi majikanku. Ayah? Gumamku sambil menangis. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Pak Harjo menghela napas panjang. Karena beliau tahu jawabannya. Ayahmu berusaha melindungimu. Aku langsung menoleh. Melindungi dari apa? Pak Harjo terdiam beberapa detik. Lalu menjawab perlahan. Dari keluarga besar ibumu. Dadaku langsung berdebar. Karena lagi-lagi ada sesuatu yang belum ku ketahui. Kenapa? Pak Harjo membuka map tua yang sejak tadi berada di atas meja. Lalu mengeluarkan beberapa dokumen. Wulan. Iya Pak. Setelah Laras meninggal, keluarganya terpecah. Aku langsung memperhatikan. Karena cerita ini ternyata jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. Sebagian ingin membawamu pulang. Sebagian lagi tidak. Aku langsung mengernyit. Tidak. Pak Harjo mengangguk. Karena saat itu kamu adalah satu-satunya pewaris langsung. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Pewaris? Pewaris apa? Dan saat itulah Bu Ratna menjawab. Peninggalan kakekmu. Aku langsung membeku. Karena aku sama sekali tidak mengenal kakek dari pihak ibu. Bahkan namanya pun aku tidak tahu. Kakekmu memiliki perusahaan besar. Lanjut Bu Ratna. Sangat besar. Dan ibumu adalah anak kesayangannya. Tanganku mulai dingin. Karena aku mulai bisa melihat kemana arah cerita ini. Lalu setelah ibu meninggal, hak waris itu seharusnya turun kepadamu. Aku langsung kehilangan napas. Karena sekarang semuanya mulai masuk akal. Ayah menyembunyikanku. Keluarga ibu mencariku. Dan kalung ini begitu penting. Semuanya saling terhubung. Namun yang membuatku lebih terkejut adalah kalimat berikutnya. Kami mencarimu selama lebih dari 30 tahun. Kata Bu Ratna. Air mataku langsung jatuh lagi. 30 tahun. Beliau mengangguk. Kami tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya kemarin aku melihat kalung itu. Tangannya menunjuk ke arah liontin bunga melati di leherku. Itu hadiah terakhir yang diberikan ayahku kepada Laras. Aku langsung memegang kalung itu erat. Karena ternyata benda kecil yang selama ini selalu menemaniku memiliki sejarah yang sangat besar. Tapi kenapa ibu langsung yakin itu saya? Bu Ratna tersenyum sambil menangis. Karena ternyata ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Kamu sangat mirip ibumu. Dadaku langsung sesak. Karena itu pertama kalinya ada orang yang mengatakan hal tersebut. Selama hidupku, tidak pernah ada yang membandingkanku dengan ibu kandungku. Dan sekarang, aku mendengarnya untuk pertama kali. Saat itulah pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk dengan wajah tergesa-gesa. Usianya sekitar 50 tahun. Dan begitu melihatku, wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. Astaga! Gumamnya. Dia benar-benar masih hidup. Aku langsung menoleh ke arah Bu Ratna. Siapa dia? Namun ekspresi Bu Ratna mendadak tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Karena pria yang baru datang itu ternyata adalah salah satu orang yang dulu paling menolak keberadaanku. Dan sekarang, setelah mengetahui aku telah ditemukan, dia terlihat panik. Sangat panik. Karena ada satu rahasia besar yang selama ini belum diungkapkan. Rahasia yang berkaitan dengan warisan keluargaku. Pamanku sendiri ternyata ingin aku tetap menghilang. Aku menatap pria yang baru saja masuk ruang tamu itu.
Dadaku berdebar kencang. Karena sejak melihatku, wajahnya langsung berubah pucat. Seolah kehadiranku adalah sesuatu yang tidak pernah dia harapkan. Dia benar-benar masih hidup. Gumam pria itu. Aku mengernyit. Karena kalimat itu terdengar aneh. Sangat aneh. Seakan selama ini ada orang yang berharap aku tidak pernah ditemukan. Pak, kataku pelan. Siapa Anda? Pria itu tidak langsung menjawab. Tatapannya masih tertuju padaku. Sementara Bu Ratna terlihat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Ini Surono, kata Bu Ratna akhirnya. Adik kami? Aku langsung membeku. Adik? Berarti pria itu pamanku. Keluarga kandung ibuku. Salah satu keluarga yang bahkan tidak pernah ku ketahui keberadaannya selama hidupku. Namun anehnya, aku tidak merasakan kehangatan sedikit pun. Tatapannya membuatku tidak nyaman. Seolah dia tidak senang melihatku berada di sana. Wulan, kata Pak Surono. Iya Pak. Kamu benar-benar anak laras. Aku belum sempat menjawab. Karena Bu Ratna langsung memotong. Kalungnya sudah cukup menjadi bukti. Pak Surono terlihat kesal. Satu kalung tidak cukup. Suasana langsung berubah tegang. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena sejak masuk ke rumah itu, pria tersebut sama sekali tidak terlihat bahagia. Padahal jika benar aku keluarganya, bukankah seharusnya dia senang? Namun yang kulihat justru sebaliknya. Pak Harjo akhirnya berdiri. Lalu bukti apa yang kamu mau lagi? Tanyanya tegas. Pak Surono terdiam. Namun wajahnya terlihat semakin tidak nyaman. Aku hanya hati-hati. Jawabnya. Bu Ratna tertawa sinis. Hati-hati? Atau takut? Ruangan langsung sunyi. Karena kalimat itu terdengar seperti tuduhan. Dan yang membuatku terkejut, Pak Surono langsung kehilangan senyum. Wajahnya menegang. Seolah Bu Ratna baru saja menyentuh sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Apa maksudmu? Katanya. Bu Ratna menatap adiknya tajam. Sangat tajam. Aku tahu kenapa kamu panik. Dadaku langsung berdebar. Karena sekarang jelas. Ada konflik lama dalam keluarga ini. Konflik yang berkaitan denganku. Dan mungkin, dengan warisan yang tadi disebutkan. Pak Surono langsung menunjuk ke arahku. Dia baru muncul sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku langsung menunduk. Karena kata-kata itu terasa menyakitkan. Aku tidak meminta semua ini terjadi. Aku tidak meminta ditemukan. Aku tidak meminta menjadi bagian dari konflik mereka. Namun sekarang aku justru diperlakukan seperti ancaman. Saat itulah Bu Ratna berjalan ke arah lemari tua. Lalu mengambil sebuah map tebal. Map yang tampaknya sudah lama disimpan. Kalau begitu lihat ini. Katanya. Beliau membuka beberapa dokumen. Lalu meletakkannya di atas meja. Pak Harjo ikut mendekat. Begitu juga Pak Surono. Aku tidak mengerti isi dokumen itu. Namun aku bisa melihat perubahan wajah pamanku. Semakin lama, semakin pucat. Dan akhirnya, tangannya mulai gemetar. Aku tidak percaya. Gumamnya, Bu Ratna langsung menjawab. Tapi ini kenyataannya. Aku semakin bingung. Kenyataan apa? Tanyaku. Tidak ada yang langsung menjawab. Hingga akhirnya Pak Harjo menghela napas panjang. Lalu menatapku. Wulan. Iya Pak. Dokumen ini menjelaskan kenapa selama bertahun-tahun kamu dicari. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu. Sebentar lagi akan ada rahasia besar yang terbongkar. Setelah kakekmu meninggal. Lanjut Pak Harjo. Seluruh saham perusahaan keluarga seharusnya diwariskan kepada Laras. Aku langsung terdiam. Karena nama ibuku kembali disebut. Tapi Laras meninggal lebih dulu. Aku mengangguk pelan. Itu sebabnya hak waris tersebut turun kepada anak kandungnya. Tanganku mulai dingin. Karena aku tahu siapa yang dimaksud. Aku, Wulan. Iya. Kamu adalah pewaris utama keluarga ini. Aku langsung kehilangan napas. Seluruh tubuhku membeku. Karena kalimat itu begitu besar. Begitu sulit dipercaya. Aku, pewaris? Sementara selama ini aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sementara selama ini aku dihina sebagai janda miskin. Sementara selama ini aku bahkan kesulitan membayar kamar losmen. Namun ternyata, ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik hidupku. Dan yang paling mengejutkan, Pak Harjo melanjutkan kalimatnya.
dalam 30 tahun terakhir. Orang yang paling diuntungkan karena kamu menghilang adalah Pak Surono. Ruangan langsung hening. Aku menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajah pamanku sendiri. Pamanku menjadi kaya karena aku menghilang. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dadaku terasa sesak. Sementara ucapan Pak Harjo terus bergema di kepalaku. Dalam 30 tahun terakhir. Orang yang paling diuntungkan karena kamu menghilang adalah Pak Surono. Ruangan langsung hening. Aku menoleh perlahan ke arah pria yang ternyata adalah pamanku sendiri. Pak Surono terlihat pucat. Sangat pucat. Tangannya masih berada di atas meja. Namun jemarinya terlihat gemetar. Dan itu membuat jantungku semakin berdebar. Karena biasanya orang tidak akan bereaksi seperti itu jika tidak menyimpan sesuatu. Pak. Suaraku bergetar. Maksudnya apa? Pak Harjo menatapku dengan wajah sedih. Lalu perlahan membuka beberapa lembar dokumen yang ada di hadapannya. Wulan. Iya Pak. Perusahaan keluarga ini dulunya milik ayah Laras. Aku mengangguk. Karena itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika Laras meninggal, semua orang mengira hak waris akan berpindah kepadamu. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tapi kamu menghilang. Aku langsung menatap Pak Surono. Karena semakin lama semuanya semakin jelas. Ayahmu membawa kamu pergi. Lanjut Pak Harjo. Dan sejak saat itu tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan kalian. Aku menggenggam ujung bajuku. Karena untuk pertama kalinya aku mulai memahami alasan ayah. Beliau bukan sekadar membesarkanku. Beliau melindungiku. Dari sesuatu yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Lalu apa hubungannya dengan Pak Surono? Tanyaku. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian Bu Ratna menjawab. Karena setelah kamu tidak ditemukan, pengelolaan perusahaan jatuh ke tangan Surono. Aku langsung membeku. Dan saat itulah semuanya mulai masuk akal. Sangat masuk akal. Pak Surono langsung berdiri. Itu fitnah. Teriaknya. Namun Bu Ratna tidak terlihat takut. Sebaliknya, beliau terlihat marah. Sangat marah. Fitnah? Kalau fitnah kenapa wajahmu pucat? Pak Surono langsung terdiam. Aku bisa melihat keringat mulai muncul di dahinya. Meski ruangan tidak panas. Pak Harjo lalu mengeluarkan sebuah buku laporan tua. Buku yang tampaknya sudah disimpan sangat lama. Ini laporan perusahaan 25 tahun lalu. Katanya, aku tidak mengerti angka-angka di dalamnya. Namun ekspresi Pak Surono berubah saat melihat buku itu. Dan itu cukup membuatku yakin. Ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Selama bertahun-tahun, lanjut Pak Harjo, kamu menikmati semua keuntungan perusahaan. Kamu membeli rumah mewah. Kamu membeli tanah. Kamu membeli saham. Dan semuanya menggunakan posisi yang tidak seharusnya menjadi milikmu. Pak Surono langsung membanting tangannya ke meja. Cukup. Teriaknya. Aku sampai terkejut. Karena emosinya meledak begitu saja. Namun yang membuatku lebih terkejut, tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang membelanya. Tidak Bu Ratna. Tidak Pak Harjo. Tidak seorang pun. Seolah mereka sudah lama mengetahui sesuatu. Hanya aku yang baru tahu hari ini. Wulan. Kata Bu Ratna pelan. Aku menoleh. Beliau menggenggam tanganku. Matanya berkaca-kaca. Maafkan kami. Dadaku langsung sesak. Kenapa minta maaf? Karena aku benar-benar tidak mengerti. Tangis Bu Ratna pecah. Karena kami gagal menemukanmu. Karena kami gagal melindungimu. Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, ada seseorang yang berbicara kepadaku seperti keluarga. Seperti orang yang benar-benar peduli. Namun suasana haru itu tiba-tiba terputus oleh suara ponsel Pak Harjo. Pria tua itu langsung mengangkat telepon. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Sangat berubah. Apa? Katanya kaget. Aku langsung menegang. Karena sesuatu pasti terjadi. Pak Harjo mendengarkan beberapa saat. Lalu perlahan menutup telepon. Dan menatapku. Tatapannya membuat jantungku berdetak sangat keras. Ada apa Pak? Tanyaku. Beliau menelan ludah. Lalu berkata pelan. Wulan? Iya? Seseorang baru saja datang ke rumah Bu Ratna. Aku mengernyit. Siapa? Dan jawaban berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Mantan suamimu. Aku langsung kehilangan napas.
Dimas? Apa yang dia lakukan di sana? Bagaimana dia tahu aku berada di sini? Namun yang lebih mengejutkan, Pak Harjo kembali berkata, dan dia datang bersama mantan mertuamu. Dadaku langsung berdebar kencang. Karena aku tahu, kalau Dimas dan Butini sampai datang ke rumah ini, berarti mereka sudah mengetahui sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak mereka ketahui tentang diriku. Mantan suamiku datang saat semua rahasia terbongkar. Aku membeku. Tubuhku terasa dingin. Sementara ucapan Pak Harjo terus terngiang di telingaku. Mantan suamimu datang. Dan dia datang bersama mantan mertuamu. Jantungku langsung berdetak sangat keras. Dimas? Butini? Apa yang mereka lakukan di sini? Bagaimana mereka tahu aku berada di rumah Bu Ratna? Puluhan pertanyaan langsung memenuhi kepalaku. Apa mereka tahu tentang saya? Tanyaku pelan. Pak Harjo terlihat serius. Saya belum tahu. Tapi sepertinya mereka datang dengan tergesa-gesa. Dadaku mulai terasa sesak. Karena entah kenapa, aku memiliki firasat buruk. Sangat buruk. Tidak lama kemudian seorang asisten rumah masuk ke ruang tamu. Bu Ratna. Iya. Mereka sudah menunggu di bawah. Ruangan langsung sunyi. Bu Ratna dan Pak Harjo saling berpandangan. Sementara Pak Surono terlihat gelisah. Sangat gelisah. Karena situasi mulai keluar dari kendalinya. Wulan. Kata Bu Ratna lembut. Iya Bu. Kalau kamu tidak siap bertemu mereka, kamu tidak perlu turun. Air mataku mulai menggenang. Karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang memikirkan perasaanku. Namun aku menggeleng. Tidak Bu. Aku mau bertemu mereka. Bu Ratna menggenggam tanganku. Lalu mengangguk pelan. Baik. Beberapa menit kemudian kami turun ke ruang tamu utama. Begitu kakiku menginjak anak tangga terakhir, aku langsung melihat mereka. Dimas. Dan Butini. Orang-orang yang beberapa bulan lalu mengusirku saat hujan deras. Orang-orang yang membuatku merasa tidak berharga. Kini mereka berdiri di tengah rumah mewah itu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda. Wajah mereka pucat. Terutama Butini. Wanita yang biasanya selalu angkuh itu kini terlihat gugup. Sangat gugup. Saat melihatku, matanya langsung membesar. Wulan? Gumamnya. Aku tidak menjawab. Karena luka yang mereka tinggalkan belum hilang. Sama sekali belum hilang. Dimas melangkah mendekat. Namun langkahnya terhenti saat melihat Bu Ratna berdiri di sampingku. Seolah dia baru sadar bahwa aku tidak sendirian. Wulan. Katanya lagi. Aku menarik napas panjang. Iya. Suaraku datar. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kehangatan. Hanya lelah. Sangat lelah. Dimas menunduk. Lalu berkata pelan. Aku ingin bicara. Aku tersenyum pahit. Karena dulu, saat aku ingin bicara tentang rumah tangga kami, dia selalu menghindar. Sekarang justru dia yang ingin bicara. Ironis sekali. Tentang apa? Tanyaku. Dimas terlihat gugup. Sangat gugup. Lalu akhirnya berkata, aku baru tahu semuanya. Dadaku langsung berdebar. Karena aku tahu apa maksudnya. Tentang keluarga ibuku. Tentang warisan. Tentang identitasku. Namun aku tidak berkata apa-apa. Karena aku ingin mendengar semuanya. Aku tidak tahu kalau kamu. Dia terdiam. Seolah kesulitan mengucapkannya. Lanjutkan. Kataku. Dimas menelan ludah. Aku tidak tahu kalau kamu berasal dari keluarga itu. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena terharu. Tapi karena sedih. Karena sekarang semuanya jelas. Jika aku tetap seorang janda miskin, mungkin dia tidak akan pernah datang ke sini. Jika aku tetap bekerja sebagai pembantu, mungkin dia tidak akan pernah mencariku. Dan kenyataan itu terasa sangat menyakitkan. Saat itulah Butini tiba-tiba melangkah maju. Lalu melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Beliau berlutut. Benar-benar berlutut di depanku. Aku langsung terkejut. Bu. Namun wanita itu justru menangis. Tangis yang sangat keras. Tangis yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wulan? Suaranya bergetar. Maafkan saya. Air mataku langsung menggenang. Karena selama bertahun-tahun, aku selalu membayangkan seperti apa rasanya mendengar kalimat itu. Namun ketika akhirnya kalimat itu datang, hatiku justru terasa kosong. Saya jahat. Lanjutnya sambil menangis. Saya menghina kamu. Saya mengusirmu.
Saya menyakiti kamu. Tangisnya semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di wajahnya. Penyesalan yang nyata. Namun sebelum aku sempat menjawab, suara Pak Surono tiba-tiba terdengar keras dari belakang. Cukup. Semua orang langsung menoleh. Wajah pria itu merah. Matanya penuh kemarahan. Dan untuk pertama kalinya topeng tenangnya benar-benar hilang. Karena semakin banyak orang mengetahui kebenaran, semakin dekat rahasia yang selama ini dia sembunyikan akan terbongkar. Lalu dengan suara gemetar karena marah, Pak Surono menunjuk ke arahku. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh ruangan terdiam. Dia tidak boleh mendapatkan semuanya. Surat terakhir kakekku yang membuat semua orang terdiam. Tanganku mulai dingin. Mataku tertuju pada surat tua yang berada di tangan Bu Ratna. Sementara suasana di ruangan itu benar-benar hening. Tidak ada yang berani berbicara, karena semua orang tahu. Apapun isi surat itu, akan mengubah semuanya. Pak Surono terlihat gelisah. Sangat gelisah. Keringat mulai membasahi dahinya. Padahal pendingin ruangan menyala cukup dingin. Ratna, katanya pelan. Jangan lakukan ini. Aku langsung menoleh. Karena itu pertama kalinya aku mendengar nada memohon dari suaranya. Namun Bu Ratna tidak menggubris. Beliau justru membuka amplop tua tersebut perlahan. Tangannya juga gemetar. Karena surat itu sudah disimpan puluhan tahun. Dan hari ini akhirnya dibuka di hadapan semua orang. Wulan, katanya lembut. Iya Bu. Surat ini ditulis oleh kakekmu beberapa minggu sebelum beliau meninggal. Dadaku langsung berdebar keras. Karena aku bahkan tidak pernah mengenal pria itu. Namun ternyata beliau meninggalkan sesuatu untukku. Bu Ratna mulai membaca isi surat tersebut. Dan setiap kalimat yang keluar membuat suasana semakin emosional. Jika suatu hari cucuku ditemukan, air mataku langsung menggenang. Karena kata pertama yang tertulis adalah cucuku. Aku. Maka seluruh hak yang seharusnya menjadi miliknya wajib dikembalikan. Ruangan langsung sunyi. Pak Surono menundukkan kepala. Sementara aku mulai menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diakui oleh keluarga yang selama ini bahkan tidak kukenal. Bu Ratna melanjutkan membaca. Tidak boleh ada seorang pun yang mengambil haknya. Tidak boleh ada seorang pun yang memanfaatkan hilangnya cucuku untuk keuntungan pribadi. Tangis Bu Ratna ikut pecah. Karena kalimat itu terasa seperti pesan yang sengaja ditujukan kepada seseorang. Dan semua orang tahu siapa orang itu. Pak Surono. Pria itu langsung berdiri. Cukup. Teriaknya. Namun tidak ada yang memperhatikannya lagi. Karena semua fokus pada surat tersebut. Bu Ratna kembali membaca. Jika cucuku kembali suatu hari nanti, rawat dia. Lindungi dia. Karena dia adalah darah daging keluarga kita. Air mataku langsung mengalir deras. Aku tidak bisa menahannya. Karena selama bertahun-tahun aku hidup merasa sendirian. Merasa tidak punya siapa-siapa. Merasa tidak pernah dicari. Namun ternyata ada seseorang yang memikirkanku. Bahkan sebelum beliau meninggal. Dan itu membuat dadaku terasa sangat hangat. Saat itulah Pak Surono tiba-tiba membanting kursi. Semua orang terkejut. Aku capek. Teriaknya. Aku capek dianggap penjahat. Ruangan langsung hening. Karena emosinya benar-benar meledak. Aku yang membangun semuanya. Aku yang bekerja. Aku yang mengurus perusahaan saat semua orang menyerah. Matanya mulai merah. Namun kali ini tidak ada seorang pun yang bersimpati. Karena semua orang tahu. Apapun jasanya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia menikmati sesuatu yang bukan haknya. Saat itulah Bu Ratna berkata pelan. Kamu masih belum jujur. Pak Surono langsung membeku. Dan reaksi itu membuat jantungku berdebar. Karena ternyata masih ada rahasia lain. Rahasia yang bahkan belum diungkap. Apa maksudmu? Tanya Pak Surono. Bu Ratna menatap adiknya tajam. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kamu tahu keberadaan Wulan sejak lama. Aku langsung kehilangan napas. Apa? Seluruh tubuhku membeku. Karena tuduhan itu terlalu besar. Terlalu mengejutkan. Pak Harjo pun langsung mengangkat kepala. Seolah baru mendengar hal itu untuk pertama kalinya. Ratna? Gumamnya. Namun Bu Ratna mengangguk. Aku baru menemukan buktinya minggu lalu. Jantungku berdetak semakin keras. Karena aku tidak mengerti. Jika itu benar, berarti selama ini ada seseorang yang tahu keberadaanku.
dan memilih diam. Pak Surono langsung menggeleng. Itu bohong. Namun suaranya tidak lagi meyakinkan. Bahkan terdengar ketakutan. Lalu Bu Ratna mengeluarkan satu amplop lain dari dalam map. Amplop yang warnanya sudah menguning. Aku menemukan ini di arsip lama perusahaan. Tangannya membuka isi amplop. Dan saat melihat dokumen di dalamnya, wajah Pak Surono langsung kehilangan warna. Karena itu adalah laporan pencarian lama. Laporan yang menunjukkan bahwa puluhan tahun lalu, seseorang pernah menemukan alamat tempat ayahku tinggal. Alamat yang sama tempat aku dibesarkan. Dan di bagian bawah laporan itu, terdapat tanda tangan penerima. Surono. Aku langsung membeku. Air mataku berhenti mengalir. Karena rasa sakit yang kurasakan jauh lebih besar. Jika dokumen itu benar, berarti pamanku mengetahui keberadaanku selama bertahun-tahun. Dan dia memilih membiarkanku hidup dalam kesulitan. Membiarkanku tumbuh jauh dari keluargaku. Membiarkanku kehilangan semua hakku. Hanya agar dia bisa mempertahankan apa yang bukan miliknya. Saat itulah Pak Surono perlahan terduduk. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak lagi memiliki jawaban. Dan aku tahu, kebenaran akhirnya mulai menang. Namun aku belum tahu. Besok pagi akan datang seseorang yang membawa bukti terakhir. Bukti yang akan membuat hidup Pak Surono berubah selamanya. Bukti terakhir yang menghancurkan semua kebohongan. Malam itu tidak ada seorang pun yang benar-benar tenang. Aku duduk di ruang tamu rumah Bu Ratna sambil memegang kalung peninggalan ibuku. Kalung yang ternyata telah mengubah seluruh hidupku. Sementara di seberang sana, Pak Surono duduk dengan wajah pucat. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya ketakutan. Karena rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikannya mulai terbongkar satu demi satu. Aku masih sulit menerima kenyataan. Ternyata selama ini ada orang yang mengetahui keberadaanku. Ternyata selama ini ada orang yang sengaja membiarkanku hidup jauh dari keluarga kandungku. Dan orang itu adalah pamanku sendiri. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena warisan. Bukan karena perusahaan. Tapi karena kehilangan waktu. 30 tahun. 30 tahun yang tidak akan pernah bisa kembali. 30 tahun yang seharusnya bisa kuhabiskan bersama keluarga kandungku. Namun semuanya dirampas begitu saja. Saat itulah Bu Ratna duduk di sampingku. Beliau menggenggam tanganku. Wulan. Iya Bu. Maafkan kami. Air mataku kembali mengalir. Karena aku tahu, bukan beliau yang salah. Beliau juga korban dari semua kebohongan ini. Namun rasa sakit tetaplah rasa sakit. Dan luka tetaplah luka. Keesokan paginya suasana rumah terasa sangat tegang. Aku baru saja selesai sarapan ketika seorang asisten masuk dengan tergesa-gesa. Bu Ratna. Iya? Ada tamu. Jantungku langsung berdebar. Karena sejak kemarin terlalu banyak kejutan datang silih berganti. Siapa? Tanya Bu Ratna. Asisten notaris keluarga. Ruangan langsung hening. Pak Harjo yang sejak pagi berada di sana langsung mengangkat kepala. Sementara wajah Pak Surono berubah semakin pucat. Karena dia tahu, jika notaris datang, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Beberapa menit kemudian seorang pria berusia sekitar 50 tahun masuk ke ruang tamu. Ia membawa koper hitam besar. Wajahnya serius. Dan begitu melihatku, ia langsung tersenyum. Jadi ini Wulan? Aku mengangguk pelan. Pria itu menatapku cukup lama. Lalu berkata, kamu sangat mirip ibumu. Dadaku langsung terasa hangat. Karena setiap kali seseorang mengatakan itu, aku merasa sedikit lebih dekat dengan wanita yang tidak pernah sempat kukenal. Pria itu kemudian membuka koper hitam yang dibawanya. Dan mengeluarkan beberapa map tebal. Ada apa Pak? Tanya Bu Ratna. Pria itu menarik napas panjang. Lalu menjawab. Saya membawa dokumen terakhir. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Dokumen terakhir. Kalimat itu terdengar sangat penting. Sangat menentukan. Pria itu membuka salah satu map. Lalu mengeluarkan beberapa lembar surat. Saat melihat surat tersebut, Pak Surono langsung menundukkan kepala. Karena dia mengenal dokumen itu. Sangat mengenalnya. Dokumen ini dibuat 29 tahun lalu. Kata pria itu. Dan selama ini tersimpan di arsip notaris. Aku memperhatikan setiap kata. Karena aku tahu. Sebentar lagi semuanya akan jelas. Lalu pria itu melanjutkan. Dokumen ini berisi laporan resmi hasil pencarian ahli waris.
Ruangan langsung hening. Saat itu tim pencari berhasil menemukan lokasi anak Laras. Tanganku langsung gemetar. Karena anak Laras yang dimaksud adalah aku. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan membeku. Namun seseorang meminta pencarian dihentikan. Aku langsung kehilangan napas. Karena aku sudah tahu siapa orang itu. Tapi aku tetap berharap dugaanku salah. Pria itu membuka halaman terakhir. Lalu menunjukkannya kepada semua orang. Dan di bagian bawah dokumen itu terdapat tanda tangan yang sangat jelas. Surono Wijaya. Ruangan langsung sunyi. Benar-benar sunyi. Aku bahkan bisa mendengar suara nafasku sendiri. Karena akhirnya semuanya terbukti. Bukan dugaan. Bukan tuduhan. Bukan prasangka. Melainkan bukti. Bukti resmi. Pak Surono mengetahui keberadaanku. Dan dia sengaja menghentikan pencarian. Air mataku langsung jatuh. Karena rasa sakit itu jauh lebih besar daripada semua hinaan Butini. Lebih besar daripada perceraian. Lebih besar daripada pengkhianatan Dimas. Karena orang ini telah mencuri hidupku. 30 tahun hidupku. Saat itulah Pak Surono mulai menangis. Untuk pertama kalinya, pria itu menunduk. Lalu berkata dengan suara bergetar. Aku takut. Tidak ada yang menjawab. Karena alasan apapun tidak akan bisa menghapus semua yang telah terjadi. Aku takut kehilangan semuanya. Tangisnya semakin keras. Aku takut hidupku berubah. Aku memejamkan mata. Karena akhirnya dia mengaku. Mengaku bahwa semua ini dilakukan karena keserakahan. Karena harta. Karena kekuasaan. Dan bukan karena keluarga. Namun yang paling mengejutkan, pria notaris itu belum selesai. Karena ia mengeluarkan satu dokumen lagi. Dokumen yang ternyata jauh lebih penting daripada semuanya. Lalu ia menatapku. Dan berkata, Wulan? Iya Pak. Hari ini kamu harus memutuskan. Aku mengernyit. Memutuskan apa? Pria itu tersenyum tipis. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Apakah kamu akan mengambil seluruh hakmu, atau menyerahkannya kembali kepada keluarga yang pernah kehilanganmu? Aku akhirnya berhenti menjadi wanita yang selalu mengalah. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara. Semua mata tertuju kepadaku. Sementara pertanyaan dari notaris keluarga masih menggantung di udara. Apakah kamu akan mengambil seluruh hakmu, atau menyerahkannya kembali kepada keluarga yang pernah kehilanganmu? Tanganku mulai dingin. Jantungku berdetak sangat keras. Karena keputusan itu bukan keputusan kecil. Selama hidupku, aku tidak pernah membayangkan akan berada dalam posisi seperti ini. Beberapa bulan lalu aku hanyalah seorang janda yang diusir dari rumah. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Aku dihina, diremehkan, dan dianggap tidak berharga. Namun sekarang, semua orang menungguku mengambil keputusan. Keputusan yang akan menentukan masa depan keluarga besar ini. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan berdiri. Semua orang memperhatikanku. Bu Ratna, Pak Harjo, Notaris, Dimas, Butini, dan tentu saja, Pak Surono. Pria yang selama 30 tahun menikmati sesuatu yang bukan haknya. Pria yang membuatku kehilangan keluargaku. Pria yang membuat hidupku berjalan di jalan yang berbeda. Wulan, kata Bu Ratna lembut. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku tersenyum tipis. Lalu menggeleng. Tidak Bu. Saya sudah tahu jawabannya. Ruangan langsung hening. Pak Surono mengangkat kepala. Matanya merah, penuh ketakutan. Karena dia tahu, apapun jawabanku, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan. Lalu menatap semua orang satu persatu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kuat. Sangat kuat. Bukan karena harta. Bukan karena warisan. Tapi karena akhirnya aku mengetahui siapa diriku. Aku akan mengambil hakku. Kataku tegas. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang terkejut. Karena itulah yang seharusnya terjadi. Itulah yang adil. Itulah yang benar. Namun aku belum selesai. Tapi aku tidak akan mengambilnya karena serakah. Semua orang memperhatikanku. Aku mengambilnya karena itu peninggalan keluargaku. Itu hak ibuku. Itu hak kakekku. Dan itu adalah sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku. Air mataku mulai mengalir. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Melainkan keberanian. Keberanian yang selama ini hilang. Pak Surono langsung menunduk.
Sementara Bu Ratna menangis. Karena mungkin untuk pertama kalinya beliau melihatku berdiri untuk diriku sendiri. Saat itulah Dimas tiba-tiba melangkah maju. Wulan. Aku menoleh. Pria itu terlihat sangat berbeda. Tidak lagi sombong. Tidak lagi dingin. Tidak lagi seperti pria yang pernah mengusirku dari hidupnya. Dia terlihat menyesal. Sangat menyesal. Aku minta maaf. Katanya. Air mataku hampir jatuh. Karena kalimat itu dulu sangat ingin ku dengar. Namun sekarang rasanya berbeda. Sangat berbeda. Aku salah. Lanjutnya. Aku gagal menjadi suami. Aku membiarkan kamu disakiti. Aku membiarkan ibu menghina kamu. Aku membiarkan kamu pergi. Tangisnya mulai pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu benar-benar menyesal. Wulan. Iya. Kalau bisa mengulang waktu, aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Dadaku terasa berat. Karena aku tahu, dia jujur. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Selalu. Aku menatapnya lama. Lalu tersenyum kecil. Mas. Dimas langsung mengangkat kepala. Aku memaafkanmu. Tangisnya langsung pecah. Namun aku melanjutkan. Tapi aku tidak bisa kembali. Ruangan langsung sunyi. Karena semua orang tahu. Itulah akhir dari cerita kami. Bukan karena kebencian. Bukan karena dendam. Tapi karena ada luka yang terlalu dalam untuk diulang. Saat itulah Butini tiba-tiba menangis keras. Lalu berlutut di hadapanku. Wulan. Saya berdosa. Air mata terus mengalir di wajahnya. Saya menghina kamu. Saya mengusirmu. Saya memperlakukan kamu seperti orang asing. Tangisnya semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wanita itu benar-benar hancur. Namun sebelum aku sempat menjawab, notaris keluarga berdiri, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali tegang. Masih ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Aku langsung menoleh. Apa itu? Pria itu membuka map terakhir, lalu berkata dengan wajah serius. Setelah audit awal dilakukan, ditemukan dugaan kerugian perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Semua orang langsung menoleh ke arah Pak Surono. Dan wajah pria itu langsung pucat seketika. Karena karma yang sebenarnya baru saja dimulai. Karma mulai menagih semua dosa masa lalu. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini suasananya berbeda. Jika sebelumnya semua orang terkejut karena rahasia keluarga terbongkar, kini semua orang terdiam karena mendengar satu kata yang sangat menakutkan. Audit. Aku melihat wajah Pak Surono. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat ketakutan di matanya. Bukan ketakutan kehilangan jabatan. Bukan ketakutan kehilangan kekayaan. Melainkan ketakutan karena kebohongan yang selama ini disembunyikan mulai terungkap. Notaris keluarga berdiri di depan meja. Beberapa dokumen berada di tangannya. Wajahnya serius. Sebelum hak kepemilikan dikembalikan kepada Wulan, katanya, kami melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan perusahaan. Tidak ada yang berbicara. Semua mendengarkan. Termasuk aku. Dan jantungku mulai berdebar. Karena aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Selama bertahun-tahun. Lanjutnya. Terdapat sejumlah transaksi yang tidak bisa dijelaskan. Pak Surono langsung menundukkan kepala. Sementara Bu Ratna memejamkan mata. Seolah beliau sudah menduga hal itu. Nilainya tidak kecil. Jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Ruangan langsung gempar. Butini menutup mulutnya. Dimas membelalak. Bahkan aku sendiri hampir tidak percaya. Puluhan miliar? Aku langsung menatap Pak Surono. Dan pria itu tidak berani menatap balik. Apa itu benar? Tanya Bu Ratna pelan. Notaris mengangguk. Ini baru hasil pemeriksaan awal. Jumlah sebenarnya bisa lebih besar. Pak Surono langsung berdiri. Tidak. Teriaknya. Itu tidak benar. Namun suaranya terdengar lemah. Tidak lagi penuh keyakinan. Karena semua orang bisa melihat kepanikan di wajahnya. Pak Harjo menghela napas panjang. Kenapa kamu lakukan ini, Surono? Pria itu langsung menoleh. Matanya mulai merah. Karena akhirnya dia tidak bisa lagi bersembunyi. Aku tidak punya pilihan. Teriaknya. Ruangan langsung hening. Aku menghabiskan hidupku untuk perusahaan itu. Aku bekerja siang malam. Aku yang mempertahankannya. Air matanya mulai jatuh.
Namun tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu. Kerja keras tidak pernah menjadi alasan untuk mengambil yang bukan hak sendiri. Aku takut miskin? Teriaknya lagi. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Karena akhirnya keluar juga akar dari semua masalah ini. Keserakahan. Ketakutan kehilangan uang. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Dan karena ketakutan itu, dia mengorbankan hidup seorang anak kecil. Anak kecil itu adalah aku. Air mataku mulai mengalir. Karena semakin lama aku mendengar semuanya, semakin aku sadar berapa banyak yang telah hilang dari hidupku. Aku kehilangan keluarga. Aku kehilangan masa kecil bersama kerabat kandungku. Aku kehilangan kesempatan mengenal ibu dari pihak keluarganya. Aku kehilangan begitu banyak hal. Dan semuanya karena seseorang takut kehilangan kekayaannya. Saat itulah Pak Surono tiba-tiba berlutut. Semua orang langsung terkejut. Pria yang selama ini penuh gengsi itu kini berlutut di hadapanku. Wulan? Suaranya bergetar. Aku salah. Tangisnya pecah. Aku benar-benar salah. Air mata terus mengalir di wajahnya. Aku tidak pernah berpikir semuanya akan sejauh ini. Aku hanya diam. Karena aku tidak tahu harus berkata apa. Luka yang dia tinggalkan terlalu besar. Terlalu dalam. Dan tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Aku kehilangan akal sehat karena uang. Lanjutnya, aku takut semuanya diambil. Aku takut kembali menjadi orang biasa. Ruangan kembali hening. Karena pengakuan itu terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Terutama bagiku. Karena selama ini aku hidup sebagai orang biasa. Bahkan lebih dari biasa. Aku pernah tidur di losmen murah. Aku pernah menghitung uang untuk makan. Aku pernah menjadi pembantu rumah tangga. Dan ternyata, semua itu terjadi ketika aku sedang dinikmati orang lain. Saat itulah Bu Ratna memelukku. Sangat erat. Wulan. Aku menoleh. Beliau menangis. Mulai hari ini, kamu tidak sendirian lagi. Tangisku langsung pecah. Karena itulah kalimat yang selama ini paling ingin kudengar. Kalimat yang selama bertahun-tahun tidak pernah datang. Namun saat suasana mulai emosional, ponsel notaris tiba-tiba berbunyi. Ia menerima panggilan tersebut. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Sangat berubah. Ada apa? Tanya Bu Ratna. Pria itu perlahan menutup telepon. Lalu menatap semua orang. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh ruangan kembali membeku. Hasil audit lengkap sudah keluar. Jantungku langsung berdetak keras. Karena aku tahu, keputusan terakhir akan segera datang. Dan keputusan itu akan menentukan nasib Pak Surono selamanya. Akhirnya aku menemukan keluarga dan diriku sendiri. Ruangan itu kembali sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua mata tertuju kepada notaris keluarga yang baru saja menerima hasil audit lengkap. Sementara aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat keras. Karena aku tahu, apa yang akan disampaikan setelah ini akan menjadi akhir dari semua perjalanan panjang ini. Notaris membuka map yang baru saja diterimanya. Lalu membaca beberapa lembar dokumen. Wajahnya terlihat serius. Sangat serius. Audit telah selesai. Katanya, ruangan langsung hening. Pak Surono menundukkan kepala. Tangannya gemetar. Sementara Bu Ratna menggenggam tanganku erat. Dan akhirnya notaris melanjutkan. Ditemukan penyalahgunaan aset perusahaan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang terkejut. Karena semua orang sudah menduganya. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan membeku. Jumlah kerugian yang tercatat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Aku langsung kehilangan napas. Bu Tini menutup mulutnya. Dimas membelalak. Pak Harjo memejamkan mata. Dan Pak Surono, pria itu langsung terduduk lemas. Seolah seluruh tenaga di tubuhnya hilang. Karena akhirnya semuanya terbongkar. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi alasan. Semua fakta sudah berbicara. Aku? Gumam Pak Surono. Suaranya bergetar. Aku tidak pernah berniat sejauh ini. Namun tidak ada yang menjawab. Karena beberapa kesalahan memang terlalu besar. Terlalu banyak orang yang terluka. Terlalu banyak waktu yang hilang. Saat itulah pria itu menoleh kepadaku. Air matanya terus mengalir. Wulan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya tanpa marah. Tanpa benci. Hanya lelah. Sangat lelah. Maafkan aku. Katanya, aku telah merampas hidupmu.
Tangisku kembali pecah. Karena itu adalah kalimat yang paling jujur yang pernah keluar dari mulutnya. Aku tidak bisa mengembalikan waktu. Lanjutnya, aku tidak bisa mengembalikan masa kecilmu. Aku tidak bisa mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Tapi aku benar-benar menyesal. Ruangan kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang kalah bukan karena kehilangan uang, melainkan karena kehilangan dirinya sendiri. Saat itulah aku berdiri, lalu berjalan perlahan mendekatinya. Semua orang memperhatikanku, termasuk Pak Surono. Pria itu menangis semakin keras. Mungkin dia mengira aku akan memarahinya, atau membalas semua perbuatannya. Namun aku teringat kata-kata ayah. Jangan biarkan kebencian menguasai hidupmu. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, Pak Surono. Pria itu mengangkat kepala, matanya merah. Aku tidak bisa melupakan semuanya. Air matanya jatuh semakin deras. Aku juga tidak bisa berpura-pura tidak terluka. Pria itu mengangguk pelan, karena dia tahu itu benar. Tapi aku tidak ingin hidup membawa dendam. Ruangan langsung sunyi, karena semua orang mendengarkan. Aku memaafkan Bapak. Tangis Pak Surono langsung pecah. Begitu juga Bu Ratna. Dan bahkan Pak Harjo sampai menundukkan kepala. Karena tidak ada seorang pun yang menyangka aku akan mengatakan itu. Namun memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan bukan berarti membiarkan kesalahan terjadi lagi. Proses hukum tetap berjalan. Audit tetap berjalan. Semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena keadilan tetap harus ditegakkan. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah sepenuhnya. Aku tidak lagi tinggal di kamar kecil belakang dapur. Aku tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun aku tidak pernah melupakan masa itu. Karena masa itulah yang mengajarkanku arti bertahan, arti kesabaran, dan arti harga diri. Aku mulai belajar mengelola perusahaan keluarga bersama tim profesional. Bu Ratna selalu mendampingiku. Bukan sebagai majikan, melainkan sebagai bibi, sebagai keluarga. Sebagai orang yang akhirnya menemukanku kembali. Sementara Dimas, dia beberapa kali mencoba mendekat. Mencoba memperbaiki semuanya. Namun aku memilih melanjutkan hidupku sendiri. Bukan karena membenci. Melainkan karena beberapa pintu memang harus ditutup agar hidup bisa berjalan ke depan. Sedangkan Butini berubah menjadi orang yang berbeda. Beliau sering datang meminta maaf. Dan setiap kali melihatku, matanya selalu dipenuhi penyesalan. Aku tidak membencinya lagi, karena karma telah mengajarkan pelajaran yang jauh lebih keras daripada yang bisa kulakukan. Suatu sore aku berdiri di taman rumah keluarga, memegang kalung bunga melati peninggalan ibuku. Kalung yang mengubah seluruh hidupku. Aku tersenyum sambil menatap langit. Terima kasih, Ayah. Gumamku. Terima kasih karena sudah menjagaku selama ini. Angin berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku terasa damai. Aku kehilangan banyak hal. Aku mengalami penghinaan. Aku dikhianati. Aku diremehkan. Namun pada akhirnya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku menemukan keluarga. Aku menemukan kebenaran. Dan yang paling penting, aku menemukan diriku sendiri. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian bisa memaafkan Pak Surono setelah semua yang terjadi? Menurut kalian, apakah Wulan terlalu baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada teman serta keluarga kalian. Terima kasih sudah menemani kisah Wulan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya bersama Air Mata Menantu.